Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinanun Surya, NIM 181 dari Prodi Sistem Informasi kelas B akan menjelaskan sedikit tentang TF-IDF. Apa itu TF-IDF? TF-IDF adalah metode representasi teks yang digunakan untuk mengetahui seberapa penting suatu kata dalam sebuah dokumen dibanding dengan keseluruhan dokumen dalam suatu kumpulan data atau korpus. Metode ini merupakan pengembangan dari Big of Word karena tidak hanya menghitung frekuensi kata tetapi juga mempertimbangkan keunikan kata tersebut. Ini adalah penjelasan dari rumus TF-IDF. Contoh pertama, misalkan terdapat 3 dokumen. Dokumen pertama, pelayanan cepat dan ramah. Dokumen kedua, pelayanan lambat dan ramah. Dokumen ketiga, pelayanan cepat. Total dokumen sama dengan 3. Menghitung term frequency. Rumusnya TF T, D sama dengan jumlah kata T dalam konteks D. Jumlah seluruh kata dalam dokumen D dibagi jumlah seluruh kata dalam dokumen D. Contoh kata TF. Contoh TF kata cepat. D1 muncul 1 kali, total kata 3. Contoh TF kata cepat. D1 muncul 1 kali, total kata 3. TF sama dengan 1 bagi 3, hasilnya 0,33. D2 muncul 0 kali, TF sama dengan 0. D3 muncul 1 kali, total kata 2. TF sama dengan 1 bagi 3, hasilnya 0,5. Menghitung inverse document frequency. Rumus IDF-nya, IDF T sama dengan log N dibagi DF dalam kurung T. Keterangan N sama dengan jumlah dokumen, DF adalah jumlah dokumen yang mengandung kata T. Contoh IDF kata cepat muncul di D1 dan D3 sama dengan 2. IDF log 3 bagi 2 sama dengan hasilnya 0,176. Menghitung TF IDF. TF kurangi IDF sama dengan TF kali IDF. Contohnya D1 0,33 dikali 0,176 hasilnya 0,058. D2 0,0 kali 0,176 hasilnya 0. D3 0,5 kali 0,176 hasilnya 0,88. Lalu TF-IDF banyak digunakan di dunia kerja karena mampu menentukan kata yang paling penting dan informatif dalam dokumen teks. Metode ini membantu sistem komputer memahami isi dokumen secara lebih akurat dibanding Big of Word biasa. Kelebihan TF-IDF yang pertama, lebih informatif dibanding Big of Word, mengurangi pengaruh kata umum, mudah diimplementasikan. Lalu kekurangan TF-IDF adalah yang pertama, tidak memahami makna dan konteks kata. TF-IDF hanya menghitung frekuensi dan keunikan kata sehingga tidak dapat memahami arti atau konteks kalimat. Yang kedua, mengabaikan urutan kata. Susunan kata dalam kalimat tidak diperhatikan sehingga kalimat dengan makna berbeda bisa memiliki representasi yang sama. Yang ketiga, tidak menangani sinonim yang dengan baik. Kata yang memiliki makna tetapi bentuk berbeda dianggap sebagai kata yang berbeda. Yang keempat, dimensi vektor yang besar. Jumlah fitur bergantung pada banyaknya kosakata sehingga memerlukan memori dan komputasi lebih besar dan dataset besar. Yang kelima, kurang efektif untuk teks pendek. Pada teks yang sangat pendek, misalnya tweet atau chat, nilai TF-IDF sering tidak stabil dan kurang representatif. Yang keenam, tidak aktif terhadap bahasa kontekstual. Kata dengan makna ganda akan selalu memiliki bobot yang sama, meskipun konteksnya berbeda. Yang terakhir, perlu processing yang baik. Jika processing kurang optimal, stop word stemming
hasil TF-IDF menjadi kurang akurat. Penjelasan tahap TF-IDF dilakukan melalui beberapa tahapan utama untuk mengubah teks menjadi vektor numerik dengan bobot kata yang menunjuk tingkat kepentingannya. Yang pertama, pengumpulan data teks. Tahap awal adalah menyiapkan data teks yang akan dianalisis seperti dokumen, kalimat, ulasan pelanggan, dan email. Preprocessing teks membersihkan dan menyiapkan teks agar hasil TF-IDF optimal, meliputi scaffolding, tokenisasi, stop word removal, stemming atau lemmatization. Yang ketiga, menghitung time frekuensi, menghitung frekuensi kemunculan setiap kata pada setiap dokumen. Yang keempat, menghitung dokumen frekuensi. Yang kelima, menghitung inverse dokumen. Yang keenam, menghitung nilai TF-IDF. Dan yang terakhir, membentuk vektor TF-IDF. Setiap dokumen yang dipresentasikan sebagai vektor TF-IDF yang siap digunakan untuk klasifikasi, analisis sentimen, dan pencarian dokumen. Ini adalah codingannya dari TF-IDF. Ini contohnya: pelayanan cepat dan ramah, pelayanan lambat dan tidak ramah, pelayanan yang sangat cepat. TF-IDF vectorizer adalah mengubah teks ke vektor TF-IDF. Lalu fit transformer menghitung TF-IDF. Fit transformer menghitung TF-IDF. Data frame memudahkan analisis hasil. Dan yang terakhir, teorari mengubah ke matriks. Dan ini adalah hasilnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.